Halo semuanya, Timon bersamamu. Hari ini akan ada video dengan laser terkuat saya. Ya, 10.000 miliwatt. Saya melihatnya di video dengan bulan dan teleskop. Disinilah kami mencoba mencari tahu apakah laser akan mencapai bulan atau tidak. Dan ya, tentu saja spoiler. Siapa yang belum melihat, buka video ini. Timon, laser, bulan. Ketik di sana di pencarian YouTube dan kamu akan senang. Well, hari ini kita akan mengujinya dengan teliti dan mencoba untuk membakar melalui berbagai objek yang kuat seperti sabun, korek api, dan bahkan Stretch Armstrong. Yang kalian tahu kan, tidak bisa terbakar oleh lava panas sekalipun. Nah, sekarang kita mulai teman-teman. Saya memesannya di AliExpress, dan saat itu adalah penjualan laser yang paling kuat. Ya, belum termasuk Hercules, yang harganya mencapai $1.000 plus ongkirnya. Ayo kita kumpulkan 100.000 like, dan saya akan pesan satu demi kalian. Tapi bagaimana ya dengan laser saya? Nah, lihat, dia datang dengan tas yang keren. Dan ini set lengkapnya. Plus, yang ini harganya rada murah guys. Laser terlihat sangat keren. Itu bahkan mengingatkanku pada pedang Jedi. Dia terlihat luar biasa. Muncul dengan baterai yang dapat diisi ulang di dalam kit. Mari kita masukkan dan kita lihat. Sekarang, nyalakan. Wah, sinarnya biru guys. Dan ini adalah ciri-cirinya jika kamu ingin kekuatan laser yang sama. Jika sinarnya hijau, kamu harus tahu bahwa kamu sedang dibohongi. Kamu kena prank. Harganya memang lebih murah, tapi kekuatannya lebih lemah. Seperti yang kamu lihat, ini ditembakkan ke busa kemasan dengan keras. Saya sudah mendapat banyak lubang dari percobaan sebelumnya. Dan dengan laser, mereka harus memberikan kacamata pelindung dengan jarak merah. Laser terlihat melalui kacamata. Karena laser hampir seperti pengelasan. Ini sangat reflektif, dan Anda harus bisa melihatnya melalui kacamata ini. Saya telah menunjukkannya di video saya sebelumnya, yang disertakan juga berbagai efek. Disko bisa dibuat luar biasa, sangat keren. Tapi, jika kamu ingin membakar sesuatu yang kuat, lebih baik memperbaiki laser pada tripod untuk memperbaiki berkasnya agar rigid. Bahkan pergeseran beberapa mili saja sangat mempengaruhi ujung laser. Fokusnya bisa hilang. Lihat, saya akan menunjukkan ini dengan contoh di Kinder Surprise Egg. Ini kelas ringan untuk laser. Ayo nyalakan lasernya. Cuma coklat, warnanya gelap. Sinar mudah difokuskan bahkan tanpa tripod. Kami menempatkan telur Kinder di situ. Well, seperti yang kamu lihat, asap segera muncul saat coklatnya meleleh. Aha, omong-omong, laser memanggang coklat seperti wajan teflon. Atau seperti lava ya. Ya, laser saya ini sangat kuat. Saya sudah melelehkan Kinder Surprise Egg ini dan lasernya sangat reflektif di kamera. Sepertinya ada dua berkas sinar. Padahal jika dari sudut ini, maka sinarnya malah indah. Jarjit, anjrit. Cantik sekali guys. Sinar dengan latar belakang hitam sungguh mengagumkan. Bau kertas timahnya sangat menyengat. Matikan. Dan kami sudah akan mulai membakar kuning telur mainan ini. Saya pikir beberapa menit sudah cukup guys. Baiklah, mari kita lihat. Astaga, ada sesuatu yang hitam di dalamnya. Itu mungkin hanya plastik yang terbakar. Ini keren, karena plastiknya terbakar dan menggelap. Karena untuk laser, hitam adalah warna terbaik untuk terbakar. Wah, lihat, lubangnya tembus. Lubangnya tak hanya di plastik, juga di kertas instruksinya. Itu juga dengan mudah dibakar oleh laser ini. Dan mainan itu ternyata tetap utuh. Dia jelas beruntung. Kami hanya tidak punya waktu beberapa menit untuk membakarnya. Baik, pindah ke tugas laser yang lebih kompleks sekarang. Ini sabun guys, cukup tebal ya. Jelas, itu akan memantulkan sinar laser. Apalagi warnanya merah. Saya ingin mencoba membakarnya sampai akhir. Dan kamu akan melihat semuanya sekarang. Mari kita nyalakan. Wah, sinar yang sangat besar. Saya tidak tahu apa yang kamu lihat melalui kamera. Tapi di sini, saya memakai kacamata merah. Dan sabunnya juga merah. Dan sinarnya hampir terpantul di permukaan sabun. Untuk beberapa alasan, sabun dari bawah memantulkan laser di atas meja putih. Ini langsung terlihat secara menyeluruh. Kamu lihat kan, dinding itu dari laser yang dipantulkan. Tapi dari atas, ternyata terlihat lebih jelas guys. Garis biru tepat di seberang meja, seperti semacam dinding. Well, ini mungkin agak berat ya untuk laser. Tentu saja, karena sabun berwarna merah. Dan mungkin terbakar secara perlahan. Ingat, karena laser hanya merespon dengan baik pada warna hitam. Jika ada, saya mungkin akan menggambar titik dengan spidol. Guys, asapnya telah hilang. Mungkin hantunya akan segera muncul ya. Wow, lihat. Itu juga mulai terpantul di atas meja putih.
Kamu tahu? Dengan pola yang begitu indah dalam bentuk nyala api. Keren! Wow, sinar itu sangat indah guys. Kamu dapat dengan jelas melihat bagaimana partikel debu dipantulkan pada warna hitam. Dan sabunnya sepertinya hanya berkilau, seperti semacam lampu ajaib. Oke guys, sudah beberapa menit. Saya melihat bintik merah di balik sabun. Artinya, laser telah melelehkan bagian sabun dan sudah mendekati dinding belakang. Jadi mungkin hanya sedikit sabun yang tersisa. Dan di sana sudah jelas, itu bersinar dengan normal. Tapi lubangnya nggak seperti lubang sabun yang dibuat kamu ya. Segera laser akan muncul dari sana. Sial, sulit dilihat ternyata. Wah, meja putih hanya membuat kita semakin silau. Ya, sudah berlalu. Nah, kali ini, mari kita lanjutkan ke tugas yang lebih sulit. Dan ini Stretch Armstrong. Kamu semua tahu anti-stres yang gokil ini kan? Saya punya banyak eksperimen dengannya, tapi saya terkejut saat dia tidak terbakar oleh lava panas. Dia hanya menjadi hitam, gosong, tapi tetap utuh. Kali ini saya tidak akan menandainya dengan spidol. Apa adanya saja, itu tidak akan mungkin terbakar. Karet Armstrong, mungkin itu akan segera menyala. Kami akan menempatkan Armstrong dalam posisi duduk. Baiklah, mari kita mulai dengan karetnya yang super tahan lama. Wow! Jika kamu tidak melihat Super Ray, betapa menyilaukan sinarnya dari sudut yang berbeda. Terlihat kan bagaimana karetnya mulai berasap dan berubah menjadi biru. Ternyata laser mengenai pada titik itu. Tampaknya pada warnanya. Mungkin karena bahannya, itu membakar semua plastik dan karetnya. Mungkin karena fakta, warnanya berubah menjadi hitam. Ya, jelas ada lubang di dalamnya. Mantap. Oke, mari kita beralih ke kepalanya. Sorot matanya. Rasanya saat ini membakar sate atau jagung lebih enak ya. Jika kamu suka, saya bisa membekukan es dan mengecatnya dengan cat super hitam saya. Dan mari kita arahkan laser kita ke sana. Tulis di komentar, apakah kita akan merekam video seperti itu atau tidak, dan bagikan juga ke teman-temanmu. Dan sekarang kami ingin cepat menghilangkan jejak di atasnya, tanpa membuat goresan, misalnya huruf Z. Begitulah, hati-hati dan pelan-pelan. Perlahan kami mengarahkan. Jika kamu tak fokus pada satu titik, laser tidak akan punya waktu untuk membuat lubang. Dan kita akan membakar tanda Zorro pada Armstrong sekarang. Inilah yang terjadi padaku guys. Dia menjadi seorang Terminator. Betulkah? Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar. Well, saya mungkin akan langsung melewatinya. Dan inilah tanda laser kami. Jika kami tidak fokus dan berlahan-lahan mengarah ke Armstrong, tidak ada waktu untuk membakarnya. Tapi lihat, itu meninggalkan bekas yang terlihat. Bintik hitam di bagian dada ini bukan karet yang terbakar loh guys. Ini adalah sirup panggang di dalam Armstrong. Mari kita peras. Dia seperti jerawat. Saya punya video bagaimana kami membongkar seluruhnya dan memompanya dengan gallium. Kemudian saya mencuci tangan selama 2 jam dari sirup ini. Ini lengket seperti lem. Nah, pada akhirnya saya akan menunjukkan bahwa laser dapat membakar plastik jika dipasang dengan rigid pada satu titik. Pemantik hitam ini akan membantu saya dengan ini. Seperti yang kamu lihat mereka bekerja. Mari kita letakkan 3 korek gas secara berurutan. Dan di sini akan ada plastik, mungkin dengan ketebalan 1 cm. Mari kita mulai. Wow, kami langsung melihat asap. Pemantiknya memang berwarna hitam. Ini adalah warna paling ideal untuk laser. Saya merasa mereka akan patah seperti kacang mete. Oh, sepertinya kami dengan cepat melewati 1 korek api, tapi tidak ada gas di dalamnya. Ada yang aneh, sudah berlubang, tapi gas tidak menyembur keluar. Ini ganjil guys. Well, akhirnya kami mengerti. Kami tampaknya mengenai dinding bagian dalam, atau lebih tepatnya partisi di dalam pemantik api. Saya melihat gas sudah mulai mengalir. Ya, begitulah. Yang pertama berlalu, yang kedua berlalu. Itu juga langsung berasap. Apa itu? Apakah kamu sampai di tengah lagi? Korek api terbakar dalam 30 detik. Tapi berkas sinar itu rupanya harus diarahkan ke tepi tembok untuk masuk ke dalam tangki. Seperti yang saya bilang, yang ketiga tepat setelah yang kedua. Secara harfiah dalam 5 detik. Yes, apakah kamu melihat laser berkedip? Ini gas yang keluar. Kami rupanya merusak sedikit dari pinggir. Kamu tahu betapa kerennya laser ini. Semoga kalian suka ya. Tulis di komentar, apalagi yang bisa saya bakar dengan laser saya. Subscribe dan tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi yang pertama melihat video kami. Segini aja dulu ya bro, sampai jumpa.